Bu Sari adalah seorang yang memiliki kebun jeruk. Alhamdulillah, jeruk-jeruk ini tumbuhnya subur banget tahun ini. Buahnya juga gede-gede dan warnanya cerah. Ini pasti bakalan jadi panen yang memuaskan. Bapak pasti bangga kalau dulu sempat lihat kebun warisan Bapak ini jadi kayak gini sekarang. Tiba-tiba, seseorang ibu-ibu datang. Assalamualaikum Bu Sari, ada jeruk nggak hari ini? Saya pengen beli soalnya anak-anak lagi doyan jeruk nih. Waalaikumsalam, ada dong Bu, alhamdulillah panennya lagi bagus, jeruknya juga manis-manis banget, langsung dari pohonnya nih. Mau berapa kilo Bu? Saya beli 2 kilo aja deh Bu, katanya jeruk dari kebun Bu Sari ini lebih murah ya dari yang di pasar. Iya Bu, soalnya langsung dari kebun, jadi nggak kena ongkos ini itu lagi. Lagi pula kalau tetangga sendiri, masa iya saya naikin harganya? Saya mah jual buat nutupin kebutuhan aja, yang penting sama-sama senang. Wah, baik banget Bu Sari ini. Ya udah, saya ambil 2 kilo ya Bu, yang warnanya agak orenan dikit, biar manis. Boleh, saya pilihin yang terbaik ya Bu. 5 menit kemudian. Nih, coba lihat. Ini manis banget, baru saya petik pagi tadi. Dijamin anak-anak suka. Makasih Bu Sari, harganya jadi berapa ini? 2 kilo, saya kasih 15.000 aja deh Bu, khusus buat ibu nih, harga istimewa. Wah, murah banget. Nanti saya kabarin tetangga lain deh, biar pada beli ke sini. Aduh, makasih banget ya Bu, saya seneng banget kalau jeruk-jeruk ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya pamit dulu ya Bu Sari, semoga rezekinya makin lancar dan kebunnya makin subur. Amin, makasih ya Bu, hati-hati di jalan. Tak lama setelah itu ibu kemudian pergi. Tiba-tiba saja datang rombongan orang yang tak dikenal. Maaf, kalian siapa ya? Ini bukan kebun pribadi, nggak bisa sembarangan orang ambil jeruk di sini. Wah, ini dia nih orangnya, Ibu Sari ya. Kami ini kesini buat ambil hasil panen, karena mulai sekarang ini semua bukan punya ibu lagi. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Ini kebun peninggalan almarhum orang tua saya. Kalian nggak punya hak buat ngambil apapun di sini. Loh, ibu jangan salah paham. Kami itu nggak asal datang. Kami bawa sertifikat asli kepemilikan tanah ini. Ini lihat sendirian deh. Hendra menunjukkan sertifikat tanah milik Ibu Sari. Ya Allah, ini beneran. Ini sertifikat tanah kebun saya. Dari mana kalian dapat ini? Dari siapa lagi kalau bukan dari suami ibu sendiri, Pak Piko. Itu yang ngasih sertifikat ke pihak kami. Demi melunasi utang judinya, kami cuma ambil hak kami sebagai jaminan. Enggak mungkin. Piko suamiku, dia nggak mungkin ngelakuin itu ke aku. Kebun ini warisan punya bapakku. Kalau ibu mau protes silakan ajukan gugatan hukum. Tapi sekarang tolong minggir, kami mau lanjutkan panen sebelum matahari keburu turun. Kalian keterlaluan. Kalian tega banget. Kalian ngerampas semua jerih payah saya. Kami cuma jalankan hak kami Bu. Kami itu nggak pakai kekerasan, cuma ambil hasil dari lahan yang udah jadi milik kami secara sah. Jadi tolong ibu itu pulang aja ya, nanti malah bahaya sendiri. Ya Allah, kenapa ini semua terjadi padaku? Sudah ya Bu, pulang aja, jangan bikin kami itu harus melakukan hal yang nggak enak. Kami juga nggak pengen kasar. Bu Sari kemudian pulang, namun ketika di rumah, Astagfirullah, ini ada apa lagi? Kenapa ada mobil polisi di depan rumahku? Jangan-jangan... Ibu Sari? Iya Pak, saya Bu Sari. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa banyak polisi di sini? Kami dari kepolisian sektor kecamatan. Kami datang ke sini untuk menjemput saudara Piko. Suami ibu beliau diduga kuat sebagai bandar judi online dan juga terlibat dalam penadahan barang-barang ilegal. Apa? Bandar judi online? Penadah barang ilegal? Ya Allah Piko, kamu nyakitin aku segininya. Piko, kamu tega banget ya sama aku. Udah jual kebun jeruk peninggalan bapak diam-diam. Sekarang malah begini juga, ngerusak hidup aku sampai segininya. Sudahlah Sari, kamu itu terlalu drama. Hidup itu butuh resiko. Lagian kalau aku itu untung, kamu juga ikut senang kan? Senang? Kamu pikir aku bisa senang dari uang haram kayak gini? Kamu pikir aku rela hidup dari hasil kecurangan kamu? Semua yang aku bangun bertahun-tahun kamu hancurin dalam waktu semalam, Piko. Sudah ya Bu, mohon tenang. Kami harus segera membawa Pak Piko ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya nggak habis pikir, kenapa suami saya sendiri bisa kayak gini? Apa kamu sama sekali nggak punya rasa bersalah, Piko? Aku itu nggak menyesal, Sar. Yang penting aku itu sudah mencoba hidup mewah. Kalau kamu itu nggak bisa terima, ya itu urusan kamu, bukan aku. Maaf Bu Sari, kami harus pergi sekarang.
Kami harap Ibu bisa datang ke kantor besok untuk memberikan keterangan tambahan. Iya Bu, saya akan datang, tapi tolong jaga dia baik-baik. Biar bagaimanapun juga dia masih suami saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Sari. Keesokan harinya, Bu Sari pergi ke rumah Juragan Toto untuk meminjam uang guna menembus sertifikat yang digadaikan. Maaf Juragan, saya datang tanpa kabar. Sebenarnya saya kesini karena saya benar-benar butuh bantuan. Saya butuh pinjaman uang. Pinjaman? Kamu mau pinjam uang dari saya berapa banyak? 100 juta rupiah Juragan. Saya tahu ini jumlah yang besar, tapi saya nggak punya pilihan lain. Saya harus tebus kembali sertifikat kebun warisan orang tua saya yang digadaikan suami saya diam-diam Juragan. Haha, 100 juta. Kamu serius, Sari? Kamu pikir saya ini bank atau apa? Kamu kira uang 100 juta ini bisa saya ambil dari laci meja begitu saja? Saya ngerti ini nggak mudah, tapi saya mohon Juragan, kebun itu satu-satunya peninggalan orang tua saya. Kalau saya kehilangannya, saya benar-benar nggak punya apa-apa lagi Juragan. Sari, kamu itu perempuan tangguh. Saya akui itu, tapi kamu itu juga harus realistis dong. Dari mana kamu itu bisa membalikan uang sebanyak itu? Kamu punya usaha besar, kamu punya warisan lagi, atau kamu itu cuma berharap dari langit? Saya akan kerja siang malam Juragan. Saya akan cicil sedikit demi sedikit. Kalau perlu, saya nggak akan kabur Juragan. Saya mohon. Maaf Sari, tapi saya itu nggak percaya kamu itu bisa bayar. Bahkan sampai kamu itu mati pun belum tentu lunas. Dan saya itu bukan orang yang main-main kasih duit buat harapan kosong. Baiklah, saya ngerti Juragan. Saya nggak bisa paksa. Terima kasih udah mau dengerin saya. Ya, saya harap kamu itu bisa temukan jalan lain. Dan semoga kamu itu bisa tabah hadapi semua ini. Juragan tidak meminjamkan uangnya dan Bu Sari pergi dengan sangat sedih. Ya Allah, kemana lagi aku harus melangkah? Semua jalan seperti tertutup, kebun hilang, suami ditangkap, uang gak punya. Aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Tiba-tiba seorang menghampiri Bu Sari. Sari, Bu Sari, ini kamu ya? Astaga, udah lama banget kita gak ketemu. Aku Gita, inget gak teman sekolahmu dulu? Gita, ya ampun, tentu aja aku ingat. Kita dulu sering duduk sebangku waktu kelas 2 SMP kan? Ya Allah, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Iya, tapi kamu kenapa Sari? Wajah kamu kelihatan sedih banget, seperti habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku memang kehilangan Git, aku kehilangan segalanya. Kebun jeruk warisan orang tuaku digadaikan suamiku tanpa sepengetahuanku. Terus dia ditangkap polisi karena kasus judi dan penadahan barang ilegal. Sekarang aku nggak tahu harus gimana. Ya Allah Sari, aku bener-bener gak nyangka kamu lagi diuji seberat ini. Aku ikut prihatin. Tapi kamu gak sendirian Sar, kamu masih punya teman. Aku bener-bener bingung Git. Aku udah coba ke Juragan Totok buat pinjem uang, tapi dia malah ngetawain aku. Katanya aku nggak mungkin bisa balikin uang 100 juta sampai nanti. Katanya aku nggak mungkin bisa balikin uang 100 juta itu sampai mati. Astagfirullah, kasar sekali dia. Kamu tenang dulu ya. Gini aja Sar, mau nggak ikut ke rumahku? Kita ngobrol di sana biar lebih enak. Aku juga punya sedikit ide, siapa tahu bisa bantu kamu. Serius Git, kamu yakin gak ngerepotin? Repot apanya? Kita ini temen lama Sari. Lagi pula kamu bukan orang asing. Yuk sekarang rumahku juga nggak terlalu jauh dari sini kok. Mereka kemudian pergi ke rumah Bu Gita. 2 jam kemudian. Ya Allah Git, ini semua rumah kamu. Aku nggak nyangka usaha kamu sebesar ini. Dulu kamu biasa aja, tapi sekarang... Iya Sar, alhamdulillah. Semua ini hasil dari jualan es jeruk. Awalnya cuma pakai meja kecil di depan rumah. Sekarang udah bisa buka produksi sendiri. Subhanallah, aku bener-bener gak nyangka. Aku kira kamu cuma hidup sederhana kayak dulu. Tapi ini luar biasa Git. Yuk masuk dulu, kita ngobrol di dalam. Aku udah siapin minuman juga. Kamu pasti haus. Bu Gita dan Bu Sari masuk ke dalam rumah. Ini
Sar, di dalamnya ada uang 5 juta. Memang gak seberapa dibanding yang kamu butuhin buat nebus sertifikat. Tapi aku pengen kamu pakai ini buat buka cabang usahaku di tempatmu. Jeruk Bu Gita bisa kamu jual di sana. Git, aku bener-bener gak tahu harus bilang apa. Ini lebih dari cukup buat aku mulai dari nol lagi. Aku gak bisa minta yang lebih baik dari ini. Aku tahu kamu perempuan kuat, Sar. Kamu cuma lagi jatuh. Sekarang waktunya bangkit lagi. Kalau kamu kerja keras dan konsisten, aku yakin kamu bisa kumpulin uang sedikit demi sedikit. Dan suatu hari nanti bisa nebus lagi kebun itu. Terima kasih banget, Git. Aku gak akan sia-siain bantuan kamu ini. Aku bakalan kerja sekeras mungkin. Yang penting, aku bisa hidup layak dan punya arah lagi. Nah, itu baru Sari yang aku kenal. Sekarang, ayo kita mulai rancang rencana usahanya. Aku bakal bantu sebisa mungkin. Setelah mendapatkan uangnya, Bu Sari kemudian pergi untuk membeli jeruk. Lihat tuh, datang lagi dia. Mau ngapain lagi Bu Sari kesini? Jangan-jangan kamu masih berharap kami bakal ngasih balik sertifikat tanah itu ya, Bu? Dengar ya, kami itu bukan orang dermawan yang doyan ngasih barang mahal cuma karena ada yang nangis di depan kami. Kalau ibu cuma mau marah-marah atau bikin keributan lagi, mendingan langsung balik aja. Kita di sini kerja, bukan buat drama pagi-pagi. Aku kesini bukan mau ribut, apalagi minta dikasihani. Aku tahu kebun ini udah bukan milik aku lagi secara hukum. Tapi aku juga masih bisa bersikap bijak. Maksud kamu apa? Kamu mau nyop kami atau mau nego-nego biar bisa garap lagi lahannya? Bukan, aku datang ke sini buat beli jeruk. Aku mau beli beberapa kilo jeruk hasil kebun ini. Kalian mau jual kan? Kamu mau beli dari kebun sendiri? Ini serius? Aku nggak peduli siapa yang punya kebun ini sekarang. Yang penting aku butuh jeruk untuk modal usaha baruku. Aku bayar kok sesuai harga kalian, nggak kurang serupiah pun. Hei, mending kita jual aja lah. Duit ya duit. Mau itu mantan pemilik kek, mantan ratu kek. Ya udah, kalau kamu itu mau beli, sebutin aja yang mau berapa kilo. Harga tetap 8.000 per kilo ya. Mahal dikit karena ini jeruk istimewa. Aku beli 5 kilo dulu ya. Nanti kalau laku, aku bakalan balik lagi. Ini uangnya, silakan dihitung. Lima menit kemudian. Nih 5 kilo jeruknya. Jangan bilang rasanya nggak enak ya. Soalnya kamu pasti tahu kualitasnya. Aku tahu betul kualitas jeruk di sini karena aku sendiri yang rawat pohon-pohon itu bertahun-tahun. Makasih. Setelah Bu Sari mendapatkan jeruknya, dia kemudian membuat es jeruk. Ini langkah pertama. Meski kecil, ini awal yang baru buat aku. Jeruk dari kebunku sendiri yang sekarang bahkan udah bukan milikku lagi. Bismillah, semoga Allah lancarkan usaha ini dan pelan-pelan aku bisa kumpulin uang buat nebus kebunku lagi. Keesokan harinya Bu Sari mulai berjualan dan tanpa disangka banyak orang yang membelinya. Ya Allah, semoga hari ini ada yang beli. Meskipun cuma 1 atau 2 botol, nggak apa-apa. Yang penting usahaku ini jalan. Bu, ini beneran ya es jeruk asli yang dari kebun Bu Gita juga? Iya, jeruknya dari kebun sendiri, tanpa pengawet, tanpa pewarna, dijamin seger deh. Wah mantap, saya beli 2 ya. Bu, buat saya sama adik di rumah. Soalnya katanya yang Bu Gita bikin tuh enak banget. Alhamdulillah, makasih ya. Nih 2 botolnya, dingin banget loh, cocok diminum pas cuaca panas gini. Wah ini sih enak banget Bu, segar dan nggak kemanisan. Nanti saya promosiin ke teman-teman juga deh. Ini beneran ya jualan es jeruk yang katanya viral di WhatsApp grup itu? Iya, yang dibilang resepnya dari Bu Gita. Yang jual katanya temennya langsung. Betul, saya memang teman lamanya Bu Gita. Sekarang saya buka cabang di sini, Bu. Mau coba? Wah, iya dong. Beli 3 deh buat anak-anak di rumah. Saya beli 2 dulu, Bu. Tapi nanti boleh pesen banyak nggak buat acara arisan minggu depan? Waduh, tentu boleh dong, Bu. Tinggal bilang aja kapan mau diantar. Insya Allah saya siapin. Malam harinya saat Bu Sari sedang menghitung keuntungan. 150.000 ditambah kemarin 350, jadi 500. Lumayan juga, kalau gini terus mungkin 3 atau 4 bulan bisa terkumpul untuk cicilan pertama. Namun tiba-tiba saja Bu Sari teringat sebuah ide yang jahat. Tapi
Itu kan kebun aku sendiri, kebun peninggalan bapak. Aku yang tanam pohon-pohon itu, aku yang rawat, aku yang siram tiap pagi. Sekarang malah harus beli, rasanya nggak adil. Busari pergi malam itu juga untuk mencuri jeruk. Aku cuma mau ambil sedikit aja sih, 1-2 kilo aja buat tambahan es jeruk besok. Itu pun gak sebanding sama apa yang udah hilang dari aku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Hei, siapa itu? Berhenti di sana. Ini kawasan pribadi, jangan asal masuk. Astagfirullah, ampun, ampun. Hei, berhenti, saya bilang. Busari kemudian kabur dan bersembunyi, namun ternyata Ya Allah, aku sampai segininya. Aku sembunyi di antara sampah jeruk busuk karena pengen balikin hidupku. Tapi bukannya jeruk-jeruk ini masih bisa dipakai ya? Kalau aku buang bagian busuknya dan ambil yang masih segar dalamnya, harus aku pilihin yang masih bisa dipakai. Busari kemudian membawa jeruk busuk itu pulang ke rumah untuk diolah menjadi es jeruk. 2 jam kemudian. Terus aku pilih yang masih bisa dipakai. Kulitnya tinggal dibuang, terus isinya yang masih segar aku peres deh pelan-pelan. Jangan sampai kena yang busuk. Ini memang gak ideal, tapi ini cara terakhir. Aku gak nyuri, aku cuma pakai sisa-sisa yang mereka buang. Aku gak nyuri, aku cuma pakai sisa yang mereka buang. Semoga aja tetap Allah berkahi. Keesokan harinya Busari mulai kembali berjualan. Silakan Bu, ini es jeruknya masih segar, langsung dari perasan tadi malam. Wah, tiap hari makin ramai aja nih Bu. Bukti kalau dagangan ibu itu memang dicari orang. Alhamdulillah Pak, semoga tetap lancar dan barokah. Saya beli 5 botol ya Bu Sari, anak-anak saya suka banget es jeruk buatan ibu. Saya juga tambah 4 ya Bu, buat disimpan di kulkas. Wah, makasih banyak Bu, semoga cocok di lidah keluarga ya. Tak lama kemudian warga mulai minum es jeruk mereka merasa ada yang sedikit berbeda. Kok rasanya aneh ya, kayak ada rasa basinya gitu. Iya nih, kok kayak bau jeruk busuk, apa jangan-jangan? Bu Sari, ibu pakai jeruk apa ini? Kok baunya nggak kayak biasanya? Enggak Bu, itu mungkin jeruknya dari batch yang agak tua aja, tapi nggak apa-apa kok Bu. Jangan bohong Bu, kita itu tahu rasa jeruk segar kayak gimana. Ini jelas ada yang beda nih, jujur aja Bu, pakai apa nih? Saya nggak bohong, saya tetap peras jeruk seperti biasa kok. Bu Sari, kalau ibu nggak bilang jujur, kami nggak akan pernah beli lagi. Kita di kampung ini saling percaya, jangan dihancurkan kepercayaannya itu. Iya, saya pakai jeruk busuk, tapi itu bukan karena saya niat nipu. Saya cuma nggak punya pilihan lain. Warga kemudian semakin marah. Kami itu minum air jeruk busuk semua. Ibu pikir kami nggak punya hak untuk tahu? Kami bawa anak-anak minum ini, Bu. Kalau gitu, sekarang ibu juga harus tanggung jawab. Minum semua es jeruk itu sekarang juga. Pak, saya nggak bisa. Saya nggak sanggup. Kalau kami itu bisa minum tanpa tahu isinya, ibu juga harus bisa. Namun beberapa warga mulai memaksa Busari meminum es jeruk buatannya sendiri hingga kemudian pingsan. Stop, Pak. Stop. Saya nggak sanggup. Minum semuanya, Bu Sari. Biar ibu tahu rasanya mengkhianati orang sekampung. Saya minta maaf. Cepat bawa ke puskesmas, cepat. Busari, astagfirullahaladzim, pingsan dia. Para warga membawa Busari langsung ke rumah sakit. Namun, maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Busari tidak bisa diselamatkan. Beliau sudah meninggal dunia saat sampai di rumah sakit. Busari tidak terselamatkan dan meninggal karena kebanyakan minum es jeruk.